Gusti kang kula sambati, amung Gusti kang kula patosi, manah kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados siti kang garing kasatan toya, kados ngaten awe manah kula tansah angantu-antu dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula, tansah rumaket dateng paduka, asrah gesang selaminya, lelati Gusti kanthi tulus lan setya. Amung Gusti kang kula sambati, amung Gusti kang kula patosi, manah kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados siti kang garing kasatan toya, kados ngaten kangene manah kula tansah angantu-antu dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula, tansah rumaket dateng paduka,
pasrah kesang selaminya, latih Gusti kanthi tulus lan setia. Gusti sampun ngantos paduka nilar kula, sun pepuji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula. Tansah rumaket dateng paduka, pasrah kesang selaminya, latih Gusti kanthi tulus lan setia. Latih Gusti kanthi tulus lan setia, latih Gusti kanthi tulus lan setia. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan, pembelaan, dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kepada setiap kami tim dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan, kiranya Allah Roh Kudus memimpin, mengurapi setiap kami, baik kru kamera yang ada, para mitra bakti, dan seluruh rekan-rekan yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa-Mu sedang melawat kami, dan kami percaya Tuhan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami, setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih kami mulaikan ibadah live kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Salam. Luar biasa. Amin, amin. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sedang mengikuti tayangan ibadah live ini. Kiranya Bapak, Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah anugerah Tuhan terus tercurah atas hidup kita. Dan kita menaruh kepentingan Tuhan di atas kepentingan hidup kita. Kita menjadikan Dia yang terutama dari segala yang utama yang ada di bumi ini. Sebab Dialah Sang Juru Selamat, milik kita satu-satunya yang paling berharga sejak dari bumi ini sampai di surga. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan dalam hidup ini? Kesehatan, keuangan, pekerjaan, masa depan, semuanya ada di dalam Tuhan.
Kita akan pujikan pujian ini bagi Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama pujikan dengan segenap hati. Yang belum, kita akan belajar dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan pujikan lagu ini, tiada yang lebih kubutuhkan, dengan segenap hati kita. Haleluya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengerti setiap kehendak Bapa? Jikalau Bapak, Ibu, Saudara memahaminya, mari kita melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan mari kita semua temukan tempat kita masing-masing, di mana Bapak Ibu ditempatkan di dalam pelayanan, sehingga setiap kita sebagai satu tubuh Kristus akan benar-benar maksimal, satu dengan yang lainnya berfungsi dengan baik. Oleh karena itu mari kita rindukan bersama-sama apa yang menjadi kehendak-Nya. Biarlah hidup kita menjadi serupa dengan anak-Nya, dengan putra tunggal-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu, berikan hidupmu, berikan dirimu untuk melakukan yang utama di dalam hidup kita ini. Kita akan kembali pujikan pujian ini. Tiada yang lebih kubutuhkan selain Tuhan di dalam hidup kita ini. Haleluya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa. Setiap sampai sembuh, katakan haleluya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai haleluya. Ku mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai kembali dengan segenap hati. Mereka mengerti kehendak-Mu Bapa, melakukan segenap jiwa. Berikan tempatmu dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhir. Temukan tempatmu, temukan tempatmu dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhir. Sekali lagi, temukan tempatku, temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya.
kehendak-Mu untuk melayani Engkau di tempat di mana Engkau taruh setiap kami dengan talenta yang khusus. Kami semua adalah anggota tubuh Kristus. Masing-masing kami berfungsi, masing-masing kami berharga. Tiada satu pun yang tidak berguna bagi-Mu ya Allahku. Haleluya. Iya ramasakana ramase, iya ramase. Haleluya, haleluya, Yesusku. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, tiada waktu yang terbaik selain berada di hadirat-Mu. Tiada tempat yang terbaik selain berada di hati-Mu. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan yang sulit didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal-Mu. Oleh karena itu kami mau di dalam hidup ini memberikan prioritas tempat yang utama bagi Tuhan. Supaya di dalam keterbatasan kami, Engkau Allah tetap berdaulat, tetap berkuasa, tetap sanggup melakukan apa yang tidak mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau saat ini Engkau memberi kami kepercayaan tim JKI Mana Eklesia untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami mengucap syukur, sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan setiap taburan firman Tuhan akan sampai kepada hati yang benar-benar rindu, hati yang mau dipulihkan, dibangkitkan kembali semangat dan komitmennya untuk hidup benar, untuk melayani Tuhan dan sesama, bahkan menyelamatkan mereka yang ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa, ada di dalam ikatan-ikatan kuasa gelap. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi penting bagi Bapak Ibu Saudara? Tentunya kalau saya bertanya dan Bapak Ibu Saudara menjawab, masing-masing akan berbeda-beda jawabannya. Tapi saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau yang belum, masing-masing memiliki sesuatu hal yang penting dalam hidupnya. Ada orang yang merasa bahwa kesehatan itu penting. Karena kalau sudah sakit, orang sudah tidak berdaya lagi,
orang sudah kehilangan pengharapan. Ada orang yang merasa uang itu penting karena dengan memiliki uang orang bisa membeli makanan, membeli pakaian, membeli tempat tinggal, orang bisa bepergian kemana saja. Tapi pada suatu saat uang pun menjadi tidak penting lagi. Ada orang yang merasa pendidikan itu penting karena dengan memiliki pendidikan orang memiliki banyak pengetahuan dan kesempatan untuk belajar lebih. Tidak hanya meraih gelar, ya sarjana, bisa master, bisa doktor, bahkan berderet gelar yang lain. Dan orang bisa pergi ke seluruh dunia oleh karena pendidikannya. Tapi juga orang ada yang merasa pekerjaannya penting, karena dengan pekerjaan dia bisa memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, memiliki jabatan, memiliki harga diri, sehingga orang tidak merendahkannya. Dan ada banyak hal lain lagi yang kalau kita mau daftarkan banyak sekali. Apa yang penting, yang prioritas bagi setiap orang itu berbeda-beda. Namun tahukah Bapak Ibu, di antara yang penting yang manusia ingin raih, ingin capai, ingin miliki, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar sehat, daripada sekedar uang, daripada sekedar pendidikan, pengetahuan, daripada sekedar pekerjaan, dan juga reputasi. Bahkan lebih daripada penting, yaitu yang utama. Yang Bapak Ibu Saudara bisa miliki bagi orang-orang yang percaya. Apa yang utama bagi hidup kita? Jikalau orang merasa penting karena memiliki sesuatu, tetapi yang penting itu belum tentu berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang utama yang Bapak Ibu Saudara miliki itu akan membawa Bapak Ibu tidak hanya dihargai, dihormati, tidak hanya Bapak Ibu diperkenan dan menjadi milik Tuhan sejak di bumi ini, tapi juga sampai nanti kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu, kalau yang penting atau yang prioritas Bapak Ibu itu perlukan, tapi saya percaya bagi orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan dan mendambakan Tuhan lebih lagi, tidak ada yang lebih penting selain yang utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi. Surat Filipi pasal yang ketiga mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Mari dipersilahkan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik kebenaran Tuhan tentang demi yang utama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin dibacakan kembali dari ayat yang ke-7, Filipi 3 ayat 7, dipersilakan. Filipi 3 ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang Rasul Paulus miliki dahulu itu di atas rata-rata orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasul Paulus ini termasuk golongan orang Farisi, kaum elit, kaum yang sangat dihormati, kaum yang sangat terpelajar. Dia menceritakan tentang latar belakang hidupnya dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat pada hari yang ke-8. Menurut hukum Taurat, dia adalah orang yang sempurna melakukan seluruh aturan di dalam hukum Taurat. Tetapi ketika Rasul Paulus berjumpa dengan pribadi agung Tuhan Yesus Kristus, apa yang dahulu merupakan kebanggaan, merupakan keuntungan, bahkan keunggulan dari hidup Rasul Paulus, pada akhirnya semuanya itu dianggap rugi. Bahkan di ayat yang ke-8 dianggap sampah yang tidak berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu kejar di dalam hidup ini? Prestasi, reputasi, nama besar, terkenal, kehormatan. Itu semuanya dulu dimiliki oleh Rasul Paulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi,
semuanya itu tidak berguna sama sekali. Apakah Bapak Ibu Saudara masih mengejar dan ingin mengejar hal-hal seperti ini? Memang semua orang harus berpendidikan di zaman modern ini. Tidak boleh anak-anak kita tidak memiliki pendidikan yang baik. Tapi coba Bapak Ibu lihat, ada banyak orang yang menyalahgunakan pendidikannya, bukan untuk memberi dampak kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Tapi ada banyak orang yang memiliki kedudukan karena pendidikannya yang tinggi, menjadi perusak, menjadi koruptor, menjadi pemecah belah, menjadi penjahat, menjadi pemberontak. Pendidikannya tidak salah, tapi manusianya yang oleh karena pendidikan menjadi sombong, menjadi lupa bahwa dia hanyalah manusia biasa. Manusia seperti ini perlu bertemu dengan Tuhan Yesus supaya hidupnya diubah seperti kebanggaan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia merasa bangga karena dia adalah golongan elit dari bangsa Israel, orang Yahudi. Tapi semuanya hilang, semuanya runtuh ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, oleh karena banyak manusia sudah menggenggam rangkul apa yang penting dan melupakan yang prioritas di dalam hidupnya yang utama, akhirnya orang menjadi terjebak dengan kebanggaan diri. Jadi, apa yang utama bagi Bapak Ibu, Saudara semua? Firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di surat Filipi ini, yang utama, yang pertama adalah Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadikan Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama di dalam hidup kita? Siapa Kristus? Kristus artinya diurapi. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang diurapi, yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, yang mampu membawa manusia ke hadapan Bapa, sehingga dia diperkenankan untuk memasuki kerajaan sorga. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jaminan untuk keselamatan. Sebab hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya putra tunggal Allah yang berkenan di hati Bapa. Sehingga dia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Di luar itu, tetapi firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah di luar Kristus ada keselamatan? Bagi saya, sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang lain kata, setiap agama juga memiliki jalan untuk masuk ke surga atau ke nirwana.
Tapi Injil mengatakan bahwa kalau mau sampai kepada Bapa, hanya satu jalannya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya yang terutama lebih daripada semua harta benda materi, pengetahuan, pendidikan, nama besar, kesehatan, reputasi, adalah Tuhan Yesus Kristus. Semuanya tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia datang dari surga dan dia juga kembali ke surga. Dan dari surga nanti dia akan menjemput orang-orang yang percaya kepada dan membawanya ke tempat di mana dia berada, yaitu surga dan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, yang utama di dalam hidup ini, yang pertama adalah Kristus. Apakah yang lain tidak penting, Pak Yafet? Penting, tapi bukan yang utama. Sebab penting belum tentu itu juga ya berguna bagi orang lain. Mungkin penting bagi Bapak Ibu Saudara sendiri, tapi belum tentu itu juga penting bagi orang lain. Tetapi yang utama yang dibutuhkan oleh manusia itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika semua manusia sudah meninggalkan bumi ini, semua yang penting reputasi, harta benda, kesehatan, pendidikan, nama besar, kedudukan sudah tidak ada lagi. Akan dikenang, akan ditanyakan, akan dibawa ketika dia menghadap Sang Khalik, menghadap Allah Bapa. Tidak, semuanya tidak dibutuhkan. Selain yang utama, jadi orang yang bisa bertemu dengan Bapa, masuk ke surga, hanya orang-orang yang memiliki nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lainnya itu kedaulatan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu mau menjadi warga kerajaan surga, tidak ada pilihan lagi. Harus memiliki Kristus sebagai yang utama. Itu yang utama di dalam hidup setiap manusia. Dan bagaimana orang-orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya, apa yang harus dia lakukan? Kita akan membaca tulisan Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perkataannya, pengajarannya, teladannya, jalan hidupnya harus Bapak Ibu Saudara miliki. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap Kristus itu yang utama, yang Bapak Ibu butuhkan di dalam hidup ini sejak dari bumi ini sampai kepada kekekalan, cara hidup Bapak Ibu harus seperti Kristus hidup. Dalam hal kekudusan, dalam hal kebenaran, di dalam hal ketaatan, di dalam hal kasih, di dalam banyak hal. Karena Tuhan Yesus itu melakukan apa yang dikatakan oleh Bapaknya.
Kalau bapaknya tidak berkata apa-apa, dia pun tidak melakukan. Jadi, orang yang memiliki Kristus, dia juga wajib memiliki cara hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Seperti dia hidup di bumi, dia wajib menjalankannya. Supaya kita nanti juga akan diajak memerintah bersama di dalam kerajaan surga. Jadi wajib, ya, seperti ada negara-negara tertentu mewajibkan anak-anak muda, orang-orang muda yang sudah berusia akil balik, ya, dewasa, untuk ikut wajib militer. Nah, bagi anak-anak Tuhan yang sudah dewasa di dalam Kristus, ia pun wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus telah hidup, memberikan contoh dan teladan. Yang kedua, orang yang menjadikan Kristus itu yang utama di dalam seluruh kehidupannya. Yang kedua, orang itu pun hidup di bawah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jadi Roh kebenaran, Roh Kudus, itu akan menuntun orang-orang yang hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, yang memiliki cara hidup Kristus. Roh Kudus akan menuntunnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Roh Kudus menuntun kemana? Apakah Roh Kudus akan menuntun orang-orang untuk melampiaskan hawa nafsunya? Apakah Roh Kudus ini akan menuntun orang-orang untuk mengingini dunia ini? Apakah Roh Kudus itu akan memimpin orang-orang yang melakukan kejahatan? Tidak. Roh Kudus itu akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab seluruh Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Sejak dari zaman Nabi Musa sampai kepada Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus tidak mungkin memimpin seorang anak Tuhan atau orang yang sudah percaya, yang menjadikan Kristus sebagai yang utama dan memiliki cara hidupnya, akan melanggar firman Tuhan, akan melanggar kehendak Bapa. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan membawa justru seorang yang hidup di dalam kebenaran
kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian. Maka orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, tidak mungkin orang-orang ini akan murtad, akan mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus akan membukakan orang tersebut kebenaran demi kebenaran. Bukan hanya kebenaran yang dipelajari dan memenuhi otak, tetapi juga kebenaran yang memenuhi seluruh roh dan jiwanya. Memiliki tidak hanya kecerdasan IQ, tapi juga kecerdasan spiritual, kecerdasan perasaannya. Sehingga orang akan melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita akan membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Siapa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Mari dipersilakan. Kitab Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, selain dibawa kepada seluruh kebenaran dan menjadi pelaku dari kebenaran, memahami seluruh kebenaran, orang tersebut adalah anak Allah. Karena tidak semua orang yang beragama Kristen mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena bukan semua orang yang menyebut dirinya Kristen, dia anak Allah. Kalau dia tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus, bagaimana orang tersebut bisa mengakui dirinya sebagai anak Allah? Karena dia hanya hidup sebatas agamawi, sebatas identitasnya saja. Tetapi di dalam kelakuannya, di dalam tindakannya, jauh dari kebenaran, jauh dari pimpinan Roh Kudus. Karena tidak mungkin Roh Kudus memimpin seorang ke dalam jalan yang salah. Karena Roh Kudus akan memimpin seseorang kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang masih Bapak Ibu pertahankan, yang Bapak Ibu anggap penting lebih daripada Tuhan Yesus? Dialah jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan, kepada Bapa, kepada surga. Di luar itu, Bapak Ibu tidak akan pernah temukan lagi. Mungkin jalan agama, jalan kepercayaan bisa Bapak Ibu miliki. Tapi jalan keselamatan, jalan kebenaran, firman Tuhan katakan, hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu saudaraku mau mempertahankan sesuatu yang Bapak Ibu saudara anggap penting lebih daripada yang utama? Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan kesempatan seperti Rasul Paulus kata. Rasul Paulus menikmati semua pujian, kehormatan sebagai kelompok elit, tokoh agama. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, semuanya dianggap rugi, bahkan dianggap sampah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengejar akan pengenalan akan Allah.
supaya dia menjadi sama dengan kematiannya, supaya dia menjadi serupa dengan penderitaannya, agar dia juga dibangkitkan di dalam kemuliaan. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus yang utama, orang tersebut akan memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena dia mau memberikan dirinya, hidupnya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan pengalamannya, masa lalunya tidak lagi patut dibanggakan. Karena ayat-ayat selanjutnya, bukan seolah-olah aku telah mengejarnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku meninggalkan semua di belakangku. Masa lalu, kebanggaan, kedudukan, nama besar ditinggalkan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kepada masa kini dan masa depan. Sebab kita hidup itu bukan untuk masa lalu. Masa lalu sudah kita lewati. Kita hidup di masa kini. Apa yang Bapak Ibu harus kerjakan di masa kini untuk mempersiapkan masa depan Bapak Ibu Saudara semua? Milikilah yang utama, Kristus. Ikutlah akan tuntunan Roh Kudus. Roh yang akan menolong, yang menghibur saat Bapak Ibu mengalami kesulitan, kesusahan di dalam hidup. Apalagi di masa pandemi ini. Dia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya Bapak Ibu menjadi serupa dengan Kristus. Hanya keserupaan dengan Kristus yang dipandang oleh Allah Bapa. Yang layak untuk diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan berlari-lari katanya firman Tuhan. Kepada tujuan, yaitu apa? Panggilan sorgawi. Orang yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu yang utama. Dan yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Akhirnya, wajah batiniahnya menjadi serupa dengan Kristus. Orang tersebut layak untuk menerima panggilan sorgawi. Sejak dia hidup di bumi ini sampai nanti masuk kepada kekekalan, kepada rumah Bapa, kepada kerajaan kekal, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja yang agung, yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri renungan di ibadah live kali ini, mari kembali saya ajak Bapak Ibu Saudara. Jangan hentikan langkahmu. Jangan tunda keputusanmu untuk mengambil yang utama lebih daripada sekedar yang penting, yang menurut Bapak Ibu, menurut orang-orang yang ada di bumi ini harus dilakukan. Tapi jikalau Bapak Ibu mau selangkah lebih maju, kejar yang utama. Yaitu yang pertama, Kristus. Yang kedua, izinkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju kepada seluruh kebenaran. Agar yang ketiga, Bapak Ibu Saudara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Supaya Bapak Ibu Saudara semua layak menerima panggilan Allah yang mulia, yaitu panggilan surgawi. Akan memanggil setiap orang-orang yang siap untuk menerimanya. Apakah Bapak Ibu Saudara siap menerimanya? Jangan Bapak Ibu tunda. Sekarang waktunya. Nah, jadi Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini
akan meneguhkan setiap kita. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan yang belum, kesempatan masih terbuka. Jangan biarkan engkau sibuk dengan hal-hal yang penting menurut banyak orang, tapi kejar yang utama, yaitu Kristus, tuntunan Roh Kudus, dan keserupaan dengan Yesus, agar setiap kita masuk di dalam surga mulia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara kembali untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini pujian lama. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadikan yang terutama Tuhan Yesus Kristus? Mari sambil mengenang akan kebaikan Tuhan, panggilan Tuhan, kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan kembali katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan dengan segenap hati, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sungguh Tuhan, saya mau mencintai Engkau, tidak hanya saat suka,
saat senang, saat bahagia. Bahkan ketika ada pergumulan, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan. Ajari kami Tuhan untuk mencintai Engkau lebih daripada berkat-Mu. Mencintai pribadi-Mu, agar kami juga mempertimbangkan perasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk tim JKI Mana Eklesia yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pakai. Siapakah kami orang-orang yang terbatas secara fisik ini? Yang Kau kasih, yang Kau jadikan biji mata Tuhan. Yang Kau layakkan untuk melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kru yang setia melayani bersama kami. Berkati hidup masa muda adik-adik kami ini yang setia melayani bersama kami. Juga para mitra bakti, berkati Tuhan keluarganya, pekerjaannya, berkati pelayanannya, supaya mereka juga semakin giat untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan jemaat-Mu JKI Mana Eklesia, baik para lansia, para penyandang disabilitas, seluruh pengurus yang ada. Jadikan kami orang-orang yang terus memiliki komitmen yang tinggi untuk melayani Tuhan. Sebab melayani-Mu adalah kehormatan yang tidak didapat Tuhan orang-orang di luar sana. Tetapi sungguh anugerah-Mu membawa kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin orang lain tidak melihat kami, mengetahui kami, mengenal kami. Tapi Engkau melihat seluruh hidup kami. Engkau memahami hati kami. Engkau mengenal pribadi kami. Bahkan Engkau lebih tahu akan setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan, gereja-Mu, JKI Mana Eklesia. Juga seluruh sponsor, donatur, orang-orang yang setia memberkati, berkati kembali. Kami tidak mampu membalas apapun, tetapi Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu berkat melalui keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak-anak masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Juga pemilik tempat ini Bapak Ibu Iwan Tesi, Tuhan, kami hanya terus bisa berdoa untuk orang tua kami ini. Tuhan beri sehat, beri kuat di usia tua, terus Tuhan rengkuh hidupnya. Engkau pegang seluruh keberadaannya yang saat ini ada di Australia. Berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucunya. Juga tempat ini biarlah terus kami pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan dari tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati sinode kami JKI, memberkati Pastor Adi Sutanto sebagai Ketua Umum Sinode JKI, sebagai Rektor di STT Sangkakala, memberkati masa tuanya, kesehatannya, juga Ibu, bahkan dalam pelayanan penggembalaan di Amerika. Berikan terus kesehatan, pakai terus hidupnya, juga anak mantu cucunya, supaya hamba-Mu ini boleh menjadi bapak bagi kami, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di lingkungan Sinode JKI. Berkati seluruh badan pengurus harian yang bekerja bersama, melayani bersama hamba-Mu ini. Bapak Pendeta Edi Suyanto, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, berkati kesehatannya, juga Bapak David Mayanto. Berkati seluruh Tuhan anggota badan pengurus harian, seluruh dosen mahasiswa yang ada di STT Sangkakala. Berkat Tuhan turun atas mereka. Sekarang kami berdoa bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk negeri kami Indonesia. Indonesia milik-Mu, karena itu lawat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Sebab Indonesia juga Engkau kasihi. Karena itu Engkau memberkati seluruh tanah-tanah negeri kami, laut,
hutan tambang, tanah-tanah pertanian, nelayan, petani, Tuhan, buruh, pedagang, Tuhan, pekerja-pekerja, karyawan ASN, Tuhan, pengusaha, Tuhan, dan juga pejabat-pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah, memberkati TNI Polri, memberkati Tuhan para menteri, bahkan Bapak Presiden kami dan Wakil Tuhan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, memberkati beliau dengan kesehatan, agar setiap keputusan yang diambil demi kemakmuran negeri ini, kami bersyukur Tuhan untuk kondisi bangsa kami di tengah pandemi COVID yang sudah mulai melandai oleh karena kerja keras pemerintah bersama TNI Polri untuk mengatasi pandemi ini dengan memperlakukan PPKM. Tuhan, kami bersyukur karena kebijakan ini masyarakat boleh taat untuk melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan, dan juga semua kegiatan ekonomi boleh kembali menggeliat, keamanan, ketertiban Tuhan. Bahkan kami bersyukur dengan Tuhan PON yang dibuka tanggal 2 Tuhan yang lalu oleh Bapak Presiden di Papua Tuhan, dengan kemegahan yang luar biasa di tengah pandemi. Kami percaya Engkau mempercayai bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, untuk bersatu di dalam kebinekaan, di dalam keragaman, untuk bangkit bersama menyongsong masa depan yang lebih maju, generasi-generasi penerus bangsa. Tuhan memberkati dengan SDM-SDM yang berkualitas, memberkati TNI Polri menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme, para teroris, dan juga ancaman-ancaman yang datang dari musuh-musuh bangsa dari negara ini. Tuhan, para pemecah belah, kaum intoleran yang terus berkembang di negeri ini, pakai seluruh TNI Polri untuk benar-benar mengawasi pergerakan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini, Badan Intelijen Nasional dan seluruh Tuhan lembaga-lembaga negara yang ada untuk bersama-sama menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban di seluruh negeri ini, baik di wilayah terluar, terdepan, dan juga terpencil. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah. Berkati juga para dokter, tenaga medis, Tuhan, para perawat, sukarelawan. Berkati mereka yang terus bekerja, bergerak untuk memvaksin seluruh masyarakat. Kami percaya tidak lama lagi Indonesia akan Tuhan tercipta herd immunity, sehingga kesehatan kelompok akan terjadi dan Indonesia akan Tuhan sungguh-sungguh lepas landas dan bebas dari COVID, sehingga seluruh masyarakat boleh hidup normal, bekerja, berusaha, bersekolah, dan juga melakukan banyak aktivitas dengan tidak lagi dibatasi oleh Tuhan aturan-aturan PPKM. Terima kasih, kami mengucap syukur, memberkati seluruh tanah negeri ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami mengucap syukur, juga menyerahkan daerah kami masing-masing, berkati pimpinan Tuhan, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sekarang kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Balah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang erat-erat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali.
Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang ini. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kita akan berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.